Ade Rich. Selamat malam. Ade Rich kah atau Ade Rica? Terima kasih Kak Arus ada di Oh, iya. Rika. Terima kasih Kak Arus ada di podcast pemuda Beta Tertendrik. Mungkin orang-orang semua orang-orang besar pasti kenal Kakak dong nama siapa, tapi penonton dari luar Nasaret ada banyak Kak. Oh, Ada iya. di Jakarta, Surabaya dong Juno. Wah, luar biasa. Ya. Kita tetap tangan dulu. Kakak tuh bisa perkenalkan diri masing-masing. Oh ya. Halo, selamat malam. Ya, Beta Purnama, Neneng Sinepati. Iya, Beta kebetulan di kesini. Tuh, betul. Sekarang berbahagia karena sinenya Ya, itu. ya. Ya, puji Tuhan. Iya, Beta di UPP Peribadahan bersama-sama dengan Kak Ani dan juga Kak Jer. Beta menangani bagian singers untuk yang musik gerejawi. Ya. Iya, terima kasih. Ya. Dan Beta aja. Ketuanya, ketua seniornya. Ya, puji Tuhan dipercayakan, bukan senior ya, tapi dipercayakan jadi Iya. ketua. Nah, sama sih ketua fungsi ya. Beta Ani Sari Dabarok. Ya, kalau Beta nama lengkap Robert Mae, biasa dipanggil Kajer, tapi di luar orang panggil lebih ini kayak Om Ed begitu. Ya, karena Beta mungkin lebih umur dari adik berdua. Atau mungkin karena memang lebih banyak soal itu dekor toh. Kalau di PP ini Beta di bidang Beta kalau mau dibilang Beta di bidang perlengkapan di sonde, tapi Beta selalu mengisi kekurangan. Seni, ya, orang Saya seni. selalu mengisi, artinya Beta pun saudara dua orang ini yang selalu berbuat Beta. Terima kasih. Kakak dari UPP Peribadahan dan Musik Gerejawi. Yap. Nah itu di UPP dia punya tugas itu apa Sa? Dari namanya Iya. Namanya jelas, tapi kalau nama dia punya tugas ada banyak nih. Iya. UPP Peribadahan. Kami menangani terkait ibadah, kata ibadah, tapi liturgi dan lain sebagainya. Kan ada liturgi yang kita gunakan dari sinode, yang sudah siap oleh sinode. Kemudian liturgi yang ada di model 1 dan 2 yang sudah dibukukan. Peribadahan tinggal menyesuaikan. Karena di dalamnya nanti kita lihat, misalnya di dalamnya kan ada kebutuhan banyak hal terkait tata letak dan lain sebagainya. Kemudian juga majelis-majelis yang bertugas, tapi memang lebih banyak kita berkoordinasi dengan sekretariat. Ada pendeta-pendeta sana yang tentu lebih paham soal liturgi kan, yang belajar khusus. Ya, kami berupaya belajar untuk bisa mengatur dengan baik. Kemudian musik gerejawi, memang lebih kayak sekarang itu adalah persiapan singers, pemain musik. Kita sudah mulai cukup merambah ke yang duka dan lain sebagainya ya. Kalau dulu kan belum sampai ke duka ya, tidak siapa yang siap di sana ya singers. Tapi kalau sekarang sudah diatur oleh UPP Peribadahan. Dan itu khusus untuk singers ditangani oleh jadi masing-masing punya. Kita spesialisnya. Bertiga tapi kita sudah bagi biar terarah semua, biar tidak numpuk di satu atau ini. Jadi tapi fungsi kontrol koordinasinya tetap jalan sama. Kalau kayak khusus dekor-dekor dilihat di gereja, dekor yang luar biasa itu orangnya ini. Bahkan kalau untuk Kota Kupang dan beberapa gereja itu kan kayak desain di sana, termasuk kalau kita ganti-ganti nuansa kita gitu mungkin ya. Iya, betul. Hal-hal untuk sementara Itu peribadahan kita. mengatur semua tata ibadah, mau ibadah ada perayaan dan lain sebagainya. Itu beribadah terlibat. Soal penentuan ini ibadat waktu itu kan sebelum pandemi kan 2 kali, terus penentuannya jadi 3 kali. Apakah dari peribadahan juga atau memang dari sekretariatnya menentukan? Kalau itu sudah itu dapat dari MJH, ya, dapat MJH dan juga pertemuan dengan beberapa UPP yang terkait BP3 itu pokoknya BP itu semua sudah dikotong, makanya artinya kalau keputusan itu tergantung hasil rapat. Paling tertinggi kalau misalnya mendesak itu adalah keputusan MJH. Jadi sekalian mewakili semua. Tapi itu yang paling rendah lah hadirnya itu MJH. Keputusan bisa diambil. Tapi kalau ini mesti seluruh majelis itu keputusan bersama. Berarti soal dekorasi juga tetap di posisinya peribadahan. Masuk dalam program ya. Memang masuk dalam program, tapi tergantung dari sekretariat. Kalau sekretariat merekomendasi bahwa UPP yang menangani, berarti kita siap kerja. Tergantung dana juga. Dari dana juga. Pikir peribadahan yang menentukan ini harus dekorasi begini. Tidak selamanya. Dekor rata-rata memang idenya dari kita sendiri. Dari KED, kemudian nanti teman-teman mungkin ada yang kasih masukan saran. Dari teman-teman yang lain, bukan dari kita saja juga. Ini kita mau dekor ini nih, teman-teman bisa kasih masukan.
Gitu. Kita koordinasi dengan sekretariat. Oh ini kita mau masuk bulan ini nih, bulan budaya misalnya, bulan bahasa, bulan. Bulan-bulanan. Jadi jangan datang bulan aja. Harus ada ya. Jadi sudah ditentukan. Oh ini kita mau masuk hari bulan ini, perayaan ini, dekornya kita mesti ganti. Tapi tetap nanti dananya, ya anggarannya itu tetap dari sekretariat. Tapi sekreatif mungkin, artinya teman-teman juga berusaha, terutama KED, kita berupaya apa yang sudah ada bahan, kita kasihkan harganya biar kita tidak menghabiskan dana. Iya, kemarin saya juga masih omong dengan Bapak Petani bahwa Bapak Petani kan tanya bagaimana kakak ini mau dekat-dekat. Saya bilang, Bapak, ini potong jus mau forsir untuk bilang mau harus kasih keluar uang gereja sebanyak-banyaknya untuk dekor. Kan dekor ini hanya untuk menghiasi pandangan jemaat supaya indah. Tapi kalau botong pikiran itu bahwa kalau botong pakai bahan-bahan yang ada supaya untuk botong bisa kikis itu biaya gereja karena itu juga uang jemaat. Jadi untuk kali ini botong pikirkan untuk semaksimal mungkin. Artinya ya dengan tidak terlalu menguras biaya dari gereja. Tapi intinya gini, dekor jangan kita lihat dia sekedar hanya warna atau apa, jangan. Tapi dekor itu membawa kita jemaat merasa nyaman, merasa nyaman dalam gereja, merasa nyaman bahwa ini nuansa ini menggambarkan keadaan yang sementara berlangsung, kebaktian yang sementara berjalan. Itu juga mencirikan itu. Jadi tidak sekedar kita hanya mau orang juga perlu nyaman. Masing-masing hari raya kita dekor. Masing-masing hari raya kita dekor dengan nuansa cerita yang dari hari raya. Kita lihat memang begitu. Tapi kalau misalnya kita mau mengikuti setiap bulan, contoh bulan lingkungan harus dekor terus, itu berarti biaya habis banyak. Memang di program kita itu juga kita muat dan disetujui memang. Karena memang sekarang tuntutannya memang suasana gereja kita mesti buat senyaman mungkin juga bagi jemaat, kemudian mereka juga bisa menikmati suasana ibadah yang baik. Makanya juga di sini Maneng mengatur. Beta bersyukur sekali ya, Ade Richard. Kita bersyukur sekali, Ade. Panggilannya agak keberat. Ya, Richard gitu ya. Jadi bersyukur sekali Ade Richard. Walaupun kami bertiga, tapi beta punya partner-partner yang luar biasa. Ada KED dengan talenta yang luar biasa, Tuhan kasih. Ada Kak Neneng yang punya talenta yang luar biasa, bisa mengatur. Dan puji Tuhannya kita bukan di UPP Peribadahan saja, dari UPP Muda kami sudah bersama juga bertiga ini. Dari UPP Muda kami bersama, kemudian satu periode berikutnya kami minta ke UPP Peribadahan saja biar sekali di UPP Peribadahan lagi. Sudah ada juga teman-teman yang muda yang bisa lagi diatur di pemuda gitu. Jadi kami bertiga lagi, tapi puji Tuhannya segala hal kita bicarakan bersama. Enaknya itu selesai. Begitu ada sesuatu kita omong, oh ini gini, oh iya besok suka gini. Setelah itu, ya Usita gini, oh iya kakak tadi gini, selesai. Sama-sama berdoa, setelah itu lepas. Saling memahami karakter. Kami tidak, soalnya jarang, kotong bertiga ini berdoa bersama dan kadang kotong nangis. Nangisnya apa? Tuhan, kotongnya bukan siapa-siapa. Tapi Tuhan kasih kotong tanggung jawab yang luar biasa. Jangan anggap tanggung jawab yang berat. Pekerjaan Tuhan ini hal yang sangat besar yang kemudian Tuhan kasih ke kotong. Kotong bukan siapa-siapa. Begitu banyak orang yang lebih hebat di luar sana, lebih pintar di luar sana seperti adik Ica. Seperti tim kreatifnya podcast Kak Debbie, terus medianya Pak Patrick, media, luar biasa. Itu banyak tapi Tuhan itu yang kita kemudian bertiga saling menggenggam tangan, kotong berdoa, Tuhan tolong kotong supaya apa yang kotong buat ini kotong buatnya untuk Tuhan bukan untuk manusia. Sehingga ketika kotong dapat masalah, kotong jangan mundur. Ketika kotong dapat problem, kotong jangan mundur. Harus maju. Kotong harus ingat bahwa yang kotong buat untuk Tuhan, bukan untuk manusia. Iya, betul. Bisa tepuk tangan. Kita mau tambahkan sedikit, kemarin pertemuan dengan Mama Pendeta Leni. Mama Pendeta jujur, dia salut. Dia waktu dia tanya ke Kakak Windu cerita, terus Mama Pendeta minta pertemuan dengan untuk anak sekolah minggu dengan Adi Windu, jadi Mama Pendeta sempat salut kalau yang dorang tuh senior gitu. Jadi Mama Pendeta jangan begitu. Terima kasih Mama Pendeta. Ya, Mama kita masih belajar Mama. Jadi Mama Pendeta ngomong begitu. Jadi aduh kita masih banyak kekurangan. Boleh minum ya? Masih ada banyak pertanyaan. Setelah banyak dia. Terus betul sekali. Tadi kan sempat bilang bahwa sebelumnya di UPP Muda, terus akhirnya di UPP Peribadahan. Lebih sulit ketika di UPP Muda atau di UPP Peribadahan? Walaupun dia tahu belum terlalu lama di UPP Peribadahan, baru
Beta duluan kah? Ya. Ya, pengalaman kalau dari untuk lebih mudah atau lebih sulitnya dari UP pemuda ke pemudahan, kalau menurut beta kayaknya bukan lebih sulit ya, tetapi lebih tertantang di UPP peribadahan. Ya. Karena kalau dulu di UPP pemuda itu beta hanya cuman jadi ini khusus motor sah, maksudnya begitu. Iya, ini untuk beta sah, karena Kak Ani kan dulu ketua UPP, jadi begitu ada kegiatan Kak Ani yang lebih banyak respon untuk ajak ya. Jadi untuk aktif terlibat itu jarang. Iya, sangat jarang. Jarang. Ini Jamara, ini pengakuan Jo, maksudnya pengakuan Jo. Tapi pada saat dikasih tanggung jawab, Tuhan kasih tanggung jawab, dikasih kepercayaan, dan beta puji Tuhan sekali. Beta selalu bilang bahwa ini beta the Wonder Woman, karena dia bukan Tuhan betul, Tuhan sangat baik untuk beta dan dikasih kesempatan, karena beta bilang dari sebegini banyak orang di dalam jemaat Nazaret Oisapa Timur, tapi saudara ini pada saat dia dikasih kepercayaan, tetap beta selalu dipakai, maksudnya beta selalu ada dalam ingatan, dan itu berarti bahwa dia sangat mencintai beta. Makanya beta selalu bilang bahwa beta punya makanya beta selalu bilang dia the Wonder Woman, ini beta punya, ini wanita super. Iya, jadi pada saat dikasih kesempatan, dikasih kepercayaan, beta sempat menangis. Aduh, Om Miguel telepon. Ini Kaneneng diminta untuk terlibat dalam jadi anggota UPP peribadahan. Aduh, beta sampai air mata bilang, Kak Ani kau yang pilih. Iya. Aduh, puji Tuhan, beta berjanji, beta akan selalu pokoknya lakukan yang ini, bukan bayar yang lama-lama itu, yang hanya bayar itu yang lama-lama yang sekedar Jadi makanya beta beri diri sekali untuk memang lebih bukan lebih terbeban, tapi memang lebih menantang. Dan beta puji Tuhan bahwa beta sekalian belajar juga. Beta belajar selama ini kan mau dibilang kotong nih kan ya, beta keluarga ya, dasar keluarganya bahwa kotong hanya jadi tim pengamat yang di luar banyak ini kan, tapi tapi begitu terjun baru kotong tahu, oh iya ya begini ya, pada saat papanya Maneng itu paling lama pada saat terima kasih Kak ya, pada saat sudah terjun langsung baru tahu, oh iya ini ya suka duka, pada saat kotong harus menghargai orang, pada saat kotong harus menempatkan ini bukan kepentingannya kotong, tapi kotong harus menempatkan keterlibatan banyak orang, lebih respon dengan sesama, lebih respon juga dengan perasaan seseorang pada saat kotong menyampaikan pendapat ataupun pada saat kotong bertindak. Itu memang itu menurut beta lebih tertantang dan lebih puji Tuhan bahwa Tuhan kasih beta kesempatan untuk ada di sini. Jadi terima kasih buat semua kesempatan, Mama Pendeta, tim sekretariat, semua jenot yang memberikan kesempatan buat kotong untuk ada di dalam UPP peribadahan. Tapi sebenarnya kita saling membutuhkan. Kita saling membutuhkan. Itu mungkin perasaan Maneng. Iya, makanya. Beta justru merasa, karena tanpa kakak-kakak ini, tanpa yang lain, kita sudah akan bisa apa-apa. Tidak akan bisa. Kotong mesti ingat bahwa tidak ada orang yang hebat di dunia ini. Dia hebat sendiri, tanpa orang lain. Jadi kotong semua akan bisa berdiri, bisa melakukan sesuatu karena ada orang-orang di sekitar kita. Lagi jangan pernah lupa, karena kita dikasih tanggung jawab dari gereja, dan kita belajar sama beta terus terang dengan kakak, kotong belajar banyak hal di dalam sangat banyak belajar di dalam gereja ini, bagaimana menahan diri, bagaimana itu, dan luar biasa. Betul. Bagaimana kotong mesti sadar bahwa ternyata yang kotong lakukan masih kecil sebenarnya dari sekian banyak hal yang sudah. Dan luar biasa, kotong bersyukur di peribadahan bukan kotong sendiri, seperti yang kotong bilang, dari pendeta-pendeta, dari sekretaris, dari sekretariat gereja yang luar biasa mensupport kotong di media. Kerjanya pulang pagi Kak, sampai misalnya malam misalnya. Jadi kadang diingatkan lewat WA, oh ini ada kegiatan ini, kegiatan ini. Sangat. Itu dari sekretariat, ini tolong di ini. Jadi koordinasinya itu luar biasa. Terus semua hal bisa dijalan apa? Karena ada anak-anak muda yang luar biasa. Ada tim media, ada kita mesti kasih tepuk tangan. Mereka orang-orang hebat menurut beta yang sangat luar biasa menurut kami, karena semua hal bisa jemaat ikuti dari luar, bahkan sampai di luar-luar sana, karena ada mereka yang memberi diri untuk mengambil setiap momen yang ada untuk ditampilkan. Ada juga anak-anak pemuda di tim mitigasi yang pagi-pagi 3 kali kebaktian mereka sudah ada, datang lebih awal. Luar biasa. Jadi mereka belajar juga katanya bangun pagi, dan ada banyak hal sebenarnya bukan pagi jam 6, dalam bangun jam 5. Alarm yang biasanya hanya kasih hidup pengumumannya sedikit, pengumumannya besar, tidak perlu pakai speaker untuk bangun pagi, dan itu semangat yang luar biasa ditampilkan oleh
Iya. Podcast ini pemuda-pemuda bangkit dengan mengisi waktu Iya. pandemi dengan hal-hal positif seperti Kak Icat yang dulu waktu kita ngajar sekolah minggu kayaknya masih kecil ya. Iya, masih kecil. Sering bolos. Ya. Tidak kelihatan kayaknya. Iya, kan kecil. Sering Tapi bolos. sekarang akhirnya ada ya host podcast. Ini mungkin karena pandemik baru batu bisa kayak begini ya. Iya. Ada teman-teman yang luar biasa Iya, ya. Ada sangat. Adik Patrick Anin yang di sana. Iya. Oh, senyum-senyum, itu luar biasa. selalu disebut ketika tamu datang di sini. Iya. Katanya tidak mau diwawancara ya. Iya. Ya, Tentu akan habis sampai tua. Nanti, tolong nanti setelah ini undang dia untuk diwawancara. Jadi jangan hanya Pak Windu dan juga kami, tapi Pak Fitri juga kayaknya. Tolong. Harus undang langsung. Oh begitu. Oh iya. pakai surat ya. Ada lagi yang ditanya. Soal ini UPP Peribadan dan Musik Rizau. Ketika pertama kali kakak dong dihadapkan, langsung membuat program itu. Kita awalnya karena memang waktu itu belum Kayaknya kan mesti belum, berhadapan ya. ya. Memang Kotong sudah artinya Berhadapan. dengan sendirinya Kotong sudah mulai ya apa yang Kotong mulai kerjakan Rancang-rancang memang karena ya. masih tunggu perhadapan gitu. Perhadapan kemudian sidang baru penentuan program, sidang program kan. Jadi kita waktu itu pemilihannya Desember ya. Iya Desember. Pentabisan kemudian- Desember. Ya, Pentabisan diperhadapkan bulan Februari. Februari. Februari, Ya, yes. Februari itu setelah itu rapat program disusun kita mulai Mulai bekerja. Ya. dengan program-program yang ada. Apakah pandemi ini bikin program banyak yang terhambat atau Oh semua tidak. program tetap? Kalau untuk UPP peribadahan tidak. Kita semua jalan programnya sesuai. Semua berjalan baik. Karena ini dibantu teman-teman media Media, kita kan untuk yang di mitigasi, rumah. iya, di Bisa. rumah. Memang kan kita sempat kebaktian di gereja kan sempat vakum ya. Vakum, iya. Nah, sempat vakum. Kemudian Maret kembali itu, lagi, iya. cukup lama ya. Lama, cukup iya. lama. Kemudian kembali lagi sampai sekarang. Ya puji Tuhan banyak gereja yang sudah ditutup, Tuhan masih kasih kesempatan kita di ini, tapi kita mesti jaga semua protokol. Iya. Ya. Jangan kemudian berleha-leha, oh kita punya gereja jemaat belum ada, ini jangan. Kita Jangan. mesti pakai hikmat dari Tuhan untuk Iya. Soal musik Rizau ini kan. Iya. Ini apakah Duduk-duduk. bagaimana kakak menentukan orang-orang yang akan menyanyi di depan? Iya. Yang pagi Iya. 2 kali terus malam. Baik. Sorry. Oke, terima kasih Kak. Luar biasanya bahwa terima kasih karena kebetulan memang sebelum ini juga kan Kotong dulu kan sudah ada singers. Tapi memang seperti yang tadi Kak Ani bilang dari awal bahwa kebanyakan Kotong hanya fokus di kebaktian utama saja, toh kebaktian utama. Jadi pada saat Kotong mulai bentuk program, Kak Ani bilang ya Kotong buat daftar sudah list teman-teman yang punya talenta dan bisa untuk membawa jemaat untuk bernyanyi sekaligus regenerasi. Jadi akhirnya maka kita buat daftar ini mulai dari yang senior sampai kepada yang teman-teman pemuda. Diacak dulu. Iya, kita acak, kita mulai buat jadwal. Jadi dulunya yang 1 kali saja, setelah itu 3 kali kita mulai buat daftar. Nah, setelah buat daftar itu kita lihat itu bukan ada, kita di situ tidak ada yang namanya senioritas ataupun junioritas, tetapi tetap yang namanya memandu lagu kita harus sama-sama belajar. Jadi memang itu karena kita pandu lagu berarti harus sesuai dengan note per note. Dia punya bendera semua. Iya, beda dengan kita menyanyi solo. Kalau menyanyi solo kita mau improve sampai mabok juga tidak ada yang protes ya. Tapi kalau di gereja, tapi kalau yang namanya untuk singers tidak bisa. Kotong harus sesuai dengan partitur lagu yang PKJ, NKB, bahkan juga buku-buku yang lain, Dua Sahabat Lama dan lain-lain, nyanyian rohani. Jadi memang itu dibutuhkan pada saat tiap minggu itu Kotong atur 3 orang toh, 3 1 kali kebaktian 3 orang harus ada yang pakar, maksudnya yang lebih senior, yang tahu not dan juga yang satu yang baru supaya ada regenerasi. Jadi tidak tiap minggu hanya lihat itu saja. Jadi makanya Kotong buat. Nah, setelah buat itu akhirnya bertambah lagi kebutuhan akan tenaga organis. Selama ini kan kita hanya Kamaksi, Kamaksi harapannya kami ke sini. Tapi puji Tuhan bahwa ada Kak Ecen, ada Kak Evan, ada Kak Wil. Walaupun sampai sekarang mungkin Kak Ecen dan Kak Wil belum karena memang mereka juga baru belajar, baru belajar. Tapi puji Tuhannya bahwa mereka juga aktif di pemuda, ibadat-ibadat itu mereka jadi itu juga salah satu bentuk untuk mereka lebih paham lagi, lebih tahu lagi dan lebih lincah lagi untuk organ.
Jadi memang kebutuhan. Dan setelah itu kita mulai atur lagi bahwa kotong bukan hanya di gereja saja, tetapi pada saat ada duka, itu malam penghiburan, malam 1, 2 sampai malam ketiga pun itu siap. Itu singers dan juga keyboard. Terus sampai kepada penguburan. Dan beta bersyukur, terima kasih sekali dalam tim singers, untuk tim singers teman. Tim singers itu sangat-sangat luar biasa itu pada saat di duka. Dan biasa kalau duka itu kan Kameki dari sekretariat biasa hubungi. Kaneng tolong susun untuk ini malam. Begitu meninggal langsung. Jadi walaupun sibuk kerja tapi begitu atur. WA muat kerja saja itu. Tapi puji Tuhan bahwa teman-teman respon dengan sangat-sangat baik. Baik itu yang untuk pokoknya dari semua teman-teman pemuda maupun juga teman-teman yang tergabung dalam tim singer. Jadi beta untuk kesempatan ini beta terima kasih banyak, puji Tuhan bahwa untuk semua teman-teman singers yang luar biasa yang sangat memberi diri. Kalau kau mau lihat untuk waktu sibuk semua sibuk, tetapi begitu untuk duka, khusus untuk duka itu terasa sekali. Kalau kebaktian minggu kan atur jadwal 1 minggu atau setahun. Oh iya, sedangkan kalau untuk duka itu kan dia mendadak toh Kak. Nah, mendadak. Jadi itu memang itu untuk dibutuhkan orang yang memang betul-betul sangat-sangat dapat punya waktu. Iya, jadi kadang ke telepon. Iya, kemarin tuh. Dibawa keluar jemaat. Begitu dihubungi teman-teman yang singa siap langsung tadi malam. Yang tadi malam. Iya, itu di rayon 29 ke Lasiana. Tetapi begitu dihubungi tadi malam siap. Dan iya, teman keyboard Kameki terima kasih banyak, Kak Maxi. Ada duka sekarang tapi puji Tuhan bahwa untuk ke depan Kak Evan juga walaupun sibuk keluar-keluar tapi mereka siap untuk itu. Bahkan kemarin Kak Ecen Kak Ecen untuk mau karena bilang jam 10 pagi. Kak Ecen soalnya tahu itu lagu tapi dia berusaha untuk belajar. Untuk belajar itu lagu sampai akhirnya bertabakan bersamaan dengan nikah masal di gereja. Tapi puji Tuhan itu terima kasih. Makanya untuk kesempatan ini beta atas nama UPP, Kak Ani dan juga Bang Jar, terima kasih buat tim singers yang sangat-sangat luar biasa. Kotong ada ini bukan karena siapa-siapa tapi karena Tuhan dan untuk kemuliaan nama Tuhan. Iya, ada begitu banyak orang hebat tapi kita yang Tuhan izinkan untuk ada di dalam singers. Itu pengalaman yang mungkin beta bisa bagikan buat kotong semua. Iya. Hampir 1 tahun, kesulitan apa? Kayak punya kesulitan apa selama di UPP ini? Soal dekorasi kah atau dengan koordinasi dengan teman-teman? Kalau dari beta bersyukur ya. Beta sangat bersyukur karena beta punya 2 orang saudari yang selalu melengkapi beta punya Kalau beta jujur bahwa beta ada di ini barang nih karena dorang dua. Begitu. Barang. Barang UPP. Karena dorang dua. Ya dari UPP pemuda waktu itu ya dan sekarang sampai di UPP Mugran Peribadatan. Beta juga selalu kasih mana yang dimani kalau beta ada banyak kekurangan tapi kalau ada kekurangan apa tolong kasih beta kita sama-sama ya. Jadi kalau seandainya ada kekurangan yang di macam dekorasi beta minta solusi pendapat supaya dekornya bisa sesuai dengan warna nuansa yang botong rayakan begitu. Dari beta mungkin itu. Karena teman-teman dari media juga kasih masukan kami masukan karena terlihat kan dari atas. Oh ini kayaknya di sini ya gitu. Jadi sangat luar biasa. Ini kan sudah di bulan November, semua masuk Natal ya. Ada kegiatan apa yang akan dibuat oleh UPP Peribadahan? Kan gini, kita masih dalam masa pandemi. Karena tidak terlalu banyak hal yang kita mau buat atau apa yang melibatkan banyak orang. Tapi mungkin kita akan berupaya mendesainnya yang bisa sesuai dengan protap, gitu ya. Apakah misalnya nanti biasanya kan ada palungan, persembahan palungan saya pikir mungkin tetap itu karena itu pemberian diri untuk dari semua orang kan jemaat. Mungkin didesain bagaimana awalnya pembukaan atau pada tanggal 24 mungkin lebih ke sana minggu absen mungkin nanti dekornya kita mesti rubah karena mau tidak mau suasana Natal kita mesti rubah. Ini kita minggu terakhir tanggal 2 tanggal hari Selasa tidak terasa kita masuk Desember. Ini juga akan tayang di Desember. Lagi kita buat kue tapi untuk makan sendiri. Kemarin juga sempat omongan Bapak Tanel, Bapak kalau kasih potong tugas untuk beta bisa rancang ini waktu-waktu yang lalu tuh dikasih memang. Kalau seandainya potong bisa ada pikiran untuk ada ide bisa kaget besok baru mau ini baru biasanya kan H-3 itu kan potong kewalahan beta kewalahan. Kalau H-3 atau H-2 kalau kegiatannya hari Minggu terus beta harus
tangani sampai hari Kamis, beta harus sampai jam 1 malam, jam 2 malam buat dia punya kejar, kejar waktu. selesai. Jadi maksudnya Belum ketua UPP telepon terus itu sudah kalau UPP saya telepon terus beta sudah sakit. Iya. Kadang agak sedikit pemaksaan saja. Kadang-kadang beta minta tolong konsepnya dulu, beta minta dengan Adipet konsepnya bagaimana ya begitu. Macam kayak ini Adipet yang kasih konsep, bagian kanan dia yang kasih sendiri. Makanya seperti lompat-lompat. Jadi luar biasa juga Adipet selalu dukung beta ya. Baik. Mungkin mau tahu soal UPP sampai di sini, kalau ada hal lain yang mau disampaikan untuk pemuda, mungkin nanti Sabtu pemuda nanti Kak Ron UPP nanti berikutnya. Ada Richard kan mau menawarkan diri kan? Sangat dan harus. Iya. Kotong hanya harus ingat saja bahwa semua kotong tuh punya kemampuan dikasih oleh semua setiap orang. Karena itu kalau mau memberi diri jangan selalu merasa rendah. Iya. Kalau mau kasih memberi diri. Total. Jadi bagian dari itu karena Tuhan akan lengkapi kotong. Ya, Semua orang kan belajar, semua orang proses untuk membentuk dirinya ke depan. Kemudian yang selalu kotong saling mengingatkan, lakukan semua itu tolong untuk Tuhan. Sehingga kotong akan merasa beban dalam sesuatu. Sesibuk apapun, aturlah waktu untuk tetap memberi diri bagi Tuhan. Selalu juga kotong saling mengingatkan, dan di pemuda dari dulu sampai sekarang mungkin beta selalu kasih ingat ya, kalau kotong besar di dalam gereja, jangan khawatir, Tuhan akan buat kotong di luar jadi tetap besar. Amin. Nah, belum tentu orang yang di luar yang besar, dia besar dalam gereja. Kan gitu. Nah, itu yang diingat ya. Orang yang sukses dalam gereja, Tuhan pasti buat dia sukses di sana walaupun dia menghadapi banyak tantangan. Tapi kalau lu hanya sukses di luar saja, belum tentu lu sukses. Jadi pokoknya hal-hal seperti itu ingat, baru kita punya kekurangan semua, saling mendengarkan, saling memotivasi, saling mendukung. Kalaupun hanya dalam hati ketemu bertiga nih selalu untuk dalam hati bahwa apa yang beta bilang ke Usineneng, dia biasa panggil ke Kaet, itu untuk kebaikan gitu. Jadi ketemu tiga soalnya pernah mau simpan bahwa ngomong beta gini-gini, tidak ada. Ya. Itu yang ketemu sampaikan, ketemu tahu bahwa itu memang untuk ketemu perbaikan untuk ketemu gitu. Dan kita mengiyakan, ada suara keras, ada ini. Tapi puji Tuhan sampai sejauh ini ketemu bertiga dengan karakter yang luar biasa, cukup berbeda tapi saling. Dan kita punya kakak-kakak yang luar biasa dalam semua tim. Dalam semua tim, baik dalam sekretariat yang terus memberi dukungan topangan kepada kami. Kemudian teman-teman di mitigasi, teman-teman podcast juga dengan semangatnya itu tanpa teman-teman sadar, itu kasih semangat juga untuk ketemu gitu. Wah, anak-anak ini mitigasi. Tim media yang tim media, tim singer yang luar biasa, banyak kakak-kakak kami di sana. Jadi kita tambah banyak saudara, tapi tambah banyak belajar banyak hal. Itu mungkin dari Iya, betul. Jadi kalau beta mungkin satu bahwa seperti tadi Kak Ani bilang, kotong punya kekurangan. Jadi pada saat kalau kotong ada kekurangan, ada mau kasih masukan, kotong membuka diri. Kotong sangat-sangat membuka diri dan membuka hati untuk menerima masukan, ataupun jangan sampai ada yang hal yang kotong buat kadang kan manusia toh, kotong buat kadang sesuai dengan yang bapak mama dong, yang teman-teman yang lain dong kasih masukan saja, kotong menerima, kotong membuka diri seluas-luasnya untuk menerima, karena kotong percaya bahwa dengan menerima masukan ataupun memberikan masukan akan memperkaya kotong. Jadi itu kunci utamanya. Terus yang satu, bahwa pada saat kotong mau melakukan total, bukan untuk siapa, untuk Tuhan. Jadi pada saat memberi diri, itu yang beta belajar, dan beta puji Tuhannya itu, bahwa pada saat mau beri itu, beri total, jangan setengah-setengah, jangan hati separuh, sebelah sini, kaki sebelah begini, terakhir juga ditega masuk dong. Jadi harus total. Kayak itu pesan maksudnya itu berarti dari beta. Kalau kayak kalau dari beta jujur saja bahwa beta selalu mengandalkan Maneng dan Kani. Jangan Tuhan. Artinya dalam hal ini ya. Kadang-kadang ada banyak kesalahan yang beta buat. Ya, banyak kesalahan buat karena beta belum begitu berpengalaman dalam hal-hal ini. Justru beta ada di dalam UPP ini, baru beta ada menimba banyak pengalaman. Gitu. Banyak hal-hal yang beta tahu, belajar. Oh, ternyata dia harus begini. Ya, beta kalau dia buat ini, beta harus buat yang seperti begini. Ya, contohnya kalau dalam menangani UPP ini, dalam menjalankan tugas ini kan ada mugirnya, ada ibadatnya, banyak hal yang beta kurang tahu di situ. Ya, jujur saja bahwa beta orangnya tidak begitu banyak tahu. Ya, tapi kalau dalam hal-hal lain, kalau yang
kasih macam kan beta ini kan bidangnya di dekorasi saja begitu. Ya, banyak. Bidangnya ya, yang penyanyi juga. Kalau sementara mana yang kasih tugas jadi singer, beta selalu berhati-hati karena kalau begitu beta main nyanyi mana yang ada di situ beta nyanyi hati-hati. Tapi salah, sebentar pas keluar mana yang stop. Nah, tadi salah tuh gitu. Karena gitu, kalau untuk note beta belum begitu fasih. Karena biasanya langsung evaluasi. Langsung evaluasi. Iya. Kotong begitu habis mana yang kasih keluar langsung cut tuh. Evaluasi. Salah di sini. Kak Ed kan biasa kan kebiasaan solo, tidak pakai kasihkan nyanyi. Nanti dari sana langsung Iya. Oke. Terima kasih. Ya, dari. Ya. Baik, terima kasih Kakak dong su ada di Ketemu Podcast. Terima kasih su berbagi cerita dari UPP. Selamat malam. Salam. Salam. Terima kasih.